Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu di IG. IG. Apa, Bu? Ini kira. Oh. Kakak buat Google Meet deh. IG kalau di IG. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para alim, para asatid, para asatidah, para kakak-kakak dan kakak-kakak ya. Kakak-kakak. Bapak dan Ibu sekalian. Oh, gitu nih. Ibu, wabil khusus Ibu Ira Nagarawardhani, yang semoga beliau beserta kakak-kakak di Tantir Bimbel dan Kimo juga dan Ibu juga, semoga semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ustaz, Afwan Ustaz. Nggih. Kira pengen ikut ngaji. Oh, nggih. Dia bikin Google. Nikah ya. Alhamdulillah. Kayak ngaji gitu ya. Ya kayak biasa seperti ya. Ikut ya. Itu kalau itu bisa itu kan. Nah, baru sedepan bisa. Di sana siang, malam atau apa sekarang? Ini 5 jam Ustaz. Siang. Oh siang. Ya, Oh siang. tapi di sana subuhnya aja jam berapa Kak? Apa? Subuhnya jam berapa? Jam 7. 7 pagi Ustaz subuhnya. Maksudnya jam. Nggih. Baik, insyaallah sore ini kita akan coba membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ini kira kita doakan semoga sehat walafiat ya sana ya. Panjang umur yang mubarakah, amin. Allahumma amin insyaallah. Kemudahan oleh Allah, amin insyaallah. Insyaallah kita akan mencoba membahas firman Allah di surah Ali Imran ayat 131. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal menurut Allah dalam ayat ini? Orang yang cerdas menurut Allah itu siapa? Yaitu alladzina, orang-orang yang yadhkurunallaha, mereka senantiasa menyebut dan mengingat Allah, baik qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim, atau dalam keadaan berbaring, maksudnya dalam semua keadaan. Gak cuma berzikir, tapi mereka juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka senantiasa pula berfikir, mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ali Imran ayat 190 191. Saya ngomong 130. Oh, 190. 191. Senantiasa berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami, ma khalaqta hadza batila, tiadalah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau wahai Rabb kami, faqina, maka jauhkanlah kami adzabannar, dari siksa api neraka. Menurut satu riwayat, ketika turun ayat ini, riwayat Ibnu Hibban, Al-Baihaqi, hadis hasan ya. Ketika turun ayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis. Beliau menangis. Jadi pas turun ayat ini beliau menangis. Monggo. Ayat ini bicara tentang orang yang cerdas menurut Allah, yaitu orang yang punya dua kesadaran sekaligus. Kesadaran yang pertama, kesadaran zikir. Yang kedua, kesadaran fikir. Jadi yang pertama kesadaran zikir, yang kedua kesadaran fikir. Kenapa Nabi kok menangis? Kalau dalam hadis yang saya sebutkan tadi itu, beliau bersabda saat ditanya oleh sebagian sahabat, wailul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha, kata Nabi. Celakalah orang yang membacanya namun tidak merenunginya. Kalau bahasa sederhananya, Nabi itu enggak mau umatnya itu hanya berzikir tok tapi enggak mau mikir gitu lah. Nabi juga nggak mau kalau umatnya itu mikir tok tapi nggak mau zikir. Nah itu dua-duanya itu salah satu dari kutub yang ada itu, kalau dikerjakan salah satunya itu kalau ibarat baterai nggak nyala kira-kira gitu. Jadi kalau ingin nyala itu harus dua-duanya. Jadi harus mau berzikir dan juga harus mau berpikir. Orang itu kalau berzikir tok nggak mau mikir, itu juga tidak benar. Sebagaimana kalau ada orang kalau berzikir tok mikir tok nggak mau zikir, itu juga salah. Makanya Al-Quran maunya dua-duanya. Zikir itu substansinya satu, daripada menyebut dan mengingat Allah, itu zikir itu. Jadi zikir itu substansinya satu, daripada menyebut dan mengingat Allah. Maaf, zikir itu maknanya menyebut dan mengingat Allah, substansinya pada mengingat. Jadi sebenarnya kita itu di dalam berpikir pun itu bisa berzikir. Jadi sebenarnya di dalam berzikir pun kita juga bisa berpikir, sebagaimana dalam berpikir kita juga bisa berzikir. Karena substansinya sebenarnya bukan pada qomat kamitnya itu, tapi substansinya pada mengingat itu. Sambil contoh misalnya gini, kan tadi diantara puncak berpikir dan berzikir sekaligus itu misalnya
Dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Artinya dia sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa apapun yang Allah ciptakan di muka bumi ini nggak ada yang sia-sia. Baik dalam bentuk ciptaan fisik yang materi maupun yang sifatnya sistem. Kayak misalnya gini. Bagi orang-orang yang tidak mau berpikir dan berzikir sekaligus, ada banyak hal yang mungkin akan terlewatkan dalam kehidupan ini gara-gara dia tidak menggunakan dua-duanya. Contoh gini, ada orang yang kerjaannya itu zikir saja, monggo Mas. Siap. Masya Allah. Ya, ada orang itu kerjaannya zikir misalnya gitu ya, tapi nggak mau mikir. Maka dia akan banyak kehilangan kesempatan ilmu berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah misalnya. Karena alam semesta ini kan bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini bagian dari ayat-ayat Allah juga, tapi ayat-ayat kauniyah. Nah, sementara orang yang sibuk membaca ayat-ayat kauniyah, mikir, tapi tidak mau berzikir, dia akan kehilangan kelezatan imani di balik apa yang terjadi di alam semesta ini. Makanya kita harus menggabungkan di antara keduanya, di mana ketika kita berpikir tentang kejadian alam semesta ini, kita juga sekaligus mendikiri apa yang ada di dalam, apa yang ada di balik kauniyah atau ayat realita yang Allah buat itu sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah misalnya. Makanya orang-orang yang mempelajari sains misalnya, ketika kemudian dia kaitkan dengan keimanan, itu akan semakin memperdalam keimanannya sebenarnya. Karena ternyata ada banyak informasi dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari itu ternyata itu terbukti gitu. Secara ilmiah itu terbukti. Bahkan itu sudah Allah sampaikan sejak 15 abad yang lalu dalam Al-Quran. Ya mungkin lebih detailnya jangan bisa bacalah nanti di banyak informasi tentang masalah ini. Sambil contoh gini misalnya ya. Ketika kita bicara soal penciptaan manusia saja, itu Allah sudah mendetilkan proses penciptaan di surah Al-Mu'minun itu. Itu di saat itu manusia belum punya teknologi untuk meneropong apa yang ada di dalam rahim. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi itu, dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang biologi, ternyata semua yang diberitakan dalam Al-Quran itu prosesnya sama persis dengan penjelasan-penjelasan ilmiah yang ada sekarang. Yang dulu mungkin orang menganggapnya ini kebalik kayaknya ini. Terbalik kayaknya. Bu, ini terbalik kayaknya Bu ya. Tidak betul. Nah, ini terbalik, maksudnya terbalik itu. Terbalik. Kayaknya bentar pakai ini. Atau pakai toples ini? Kalau ada tulisan barusan dari Kira. Aja ya. Kurang kuat. Oh, ya udah harusnya boleh diputar dulu nggak, maaf ya Pak Ustaz. Iya boleh. Mana putar ya? Oh iya, aku nggak ngerti. Diputar ya apa? Posisi anu. Casingnya. Bukan. Oh enggak begitu. Oke, digeser aja. Ini kurang berat kayaknya. Anunya ya. Kalau pakai ini. Ya Allah. Bukan. Ini Kak, di situnya Kak, di Bawahnya. Oh, dalamnya. Nah, dalamnya ini. Iya. Ini Kak, dua Kak. Ya udah. Bisa. Tadi kayak ada nulis apa tadi dikira tadi nulis apa? Ada. Kayaknya udah bisa. Ya udah bisa. Yang penting tidak terbalikkan. Udah. Nah, sambil contoh misalnya tadi terkait dengan penciptaan manusia, proses penciptaan manusia. Yang itu bahkan Allah sudah sampaikan 15 abad yang lalu ketika teknologi manusia itu belum bisa menembus dalamnya rahim tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Tapi Allah sudah mendetilkan itu.
Dan orang-orang yang jujur dengan ilmu pengetahuannya, kalau memang dia mau objektif dalam kajiannya, pasti dia akan mengakui bahwa Al-Quran ini, walaupun dia bukan buku ilmiah, tapi Al-Quran adalah kitab suci yang menginformasikan bahkan perkara yang saat itu belum terjangkau. Nah, sekarang terbukti kebenarannya. Makanya kalau kita baca bukunya ilmuwan-ilmuwan muslim, semakin kesini itu semakin kita mengetahui betapa sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini itu memang betul-betul Al-Quran sudah menginformasikan. Dan sains kan baru-baru ini saja menjelaskannya dengan cara detail terkait dengan apa yang menjadi rahasia-rahasia di balik ketentuan-ketentuan yang ada di alam semesta ini. Nah, makanya saya ulang, kita ini sebagai seorang muslim itu harusnya punya dua kesadaran sekaligus tadi itu. Kesadaran fikir dan kesadaran zikir sekaligus. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Maka dulu Pak Habibie itu punya program Ibtek dan Imtak dulu itu. Imtak dan Ibtek ini. Jadi ilmu iman dan takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana kemudian seorang muslim itu menguasai dua-duanya. Nah, sejarah Islam mencatat bahwa ulama-ulama kita dulu itu tidak hanya ahli dan piawai dalam bicara tentang Quran dan hadis, tapi beliau itu juga cukup piawai di dalam membahas tentang masalah-masalah ilmu pengetahuan. Misalnya Ibnu Rushd, beliau tidak hanya seorang faqih, tidak hanya seorang filosof, beliau juga seorang dokter. Misalnya Imam Syafi'i itu di samping seorang faqih, ada yang mengatakan beliau itu seorang ahli geologi, ahli bumi beliau, Imam Syafi'i itu. Terus dan masih banyak lagi lah ulama-ulama kita yang lain, yang itu Jabir bin Hayyan itu di samping beliau sebagai seorang ulama, beliau juga seorang pakar kimia di masanya itu. Bahkan beliau risetnya itu sudah sampai kepada mencoba menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau yang berhasil itu kan beliau itu sepuh emas itu. Itu idenya dulu dari Jabir bin Hayyan. Jadi logam yang disepuh menjadi mengandung emas dan seterusnya itu. Terus sementara yang beliau sudah hampir berhasil itu ketika ada orang yang mati diaktifkan kembali semua sel-selnya, tapi nggak hidup juga. Jadi ada orang mati, dengan kemampuan ilmu kimianya itu beliau coba hidupkan orang yang mati itu, sel-selnya dihidupkan. Begitu semua selnya aktif, tapi tetap nggak bisa hidup. Kenapa? Kata beliau, ini masalah roh. Ini masalah roh. Makanya jangan heran kalau ada orang masih sehat, tapi kok mati. Ya dasarnya sederhana aja. Ya karena memang sudah ada. Nah, ketika Jabir bin Hayyan mencoba menghidupkan yang sudah mati, kan ada orang mati itu coba dihidupkan, diaktifkan kembali sel-selnya itu loh. Begitu semua selnya aktif, kalau menurut teori kan harusnya hidup ya, tapi ternyata nggak hidup. Kata Jabir bin Hayyan rahimahullah, beliau mengatakan ini soal roh katanya. Kalau soal roh itu sudah bukan kewenangan kita, itu kewenangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tadi ada orang yang mungkin kalau kita lihat kasat mata dohirnya tidak memenuhi syarat untuk mati. Wong habis main futsal kok sehat. Tapi kalau Allah berkehendak ajalnya mau apa coba? Kan beberapa orang kan meninggal dalam kondisi sehat kan, bukan dalam kondisi sakit. Yang menurut teori harusnya tidak mati kan gitu menurut. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa? Itu seperti itu. Makanya saya ulang sekali lagi, itu kalau kita renungkan itu pasti terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang mau berpikir dan berzikir sekaligus. Nah, masalah tadi orang yang kemaruk dengan zikir tidak mau berpikir, dia akan banyak kehilangan momentum tanda-tanda kekuasaan Allah di ayat-ayat kauniyahnya Allah tadi. Nah, sementara orang yang kemaruk dengan fikir nggak mau zikir, dia akan kehilangan nikmatnya iman terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Al-Quran itu maunya kita dua-duanya tadi itu. Bagaimana kita punya kesadaran fikir dan punya kesadaran zikir sekaligus. Mungkin ada sebagian orang yang berkata bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini itu otomatis. Tapi kalau kita pakai pendekatan zikir, enggak otomatis. Semua itu
diotomatiskan. Karena di muka bumi ini kalau kita menggunakan pendekatan fikir dan zikir sekaligus maksud saya, itu tidak ada satupun yang otomatis di muka bumi ini. Tunjuklah mana yang otomatis coba. Pintu pesawat bukan otomatis, diotomatiskan. Pintu di mall bukan otomatis, itu diotomatiskan. Pintu lift itu bukan otomatis, diotomatiskan semua. Coba tunjuk apa deh yang otomatis misalnya. Pintunya busway enggak otomatis, diotomatiskan. Semua diotomatiskan. Pintu kereta bukan otomatis, diotomatiskan. Maka alam semesta ini juga bukan otomatis. Semuanya diotomatiskan. Artinya ada yang maha berkehendak di balik kehendak semua itu. Makanya kalau kita cermati firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan mencipta alam semesta ini, itu pasti berkaitan erat dengan iradah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dikira kita ketemu begini ini, itu jangan dikira lantas kemudian bahwa kita itu begitu saja terjadi, enggak. Semua sudah terencana dengan sangat baik. Nah, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz kalau bahasa sederhananya. Saya kenal sama Kak Welmi, kenal sama Bu Ira, kenal sama Ibu, kenal sama Mas Najmi, kenal sama Mas Kimu, kenal sama Kak Sahrul. Itu bukan sebuah ketidaksengajaan. Mungkin kalau dalam bahasa kita nggak sengaja, kebetulan lah. Tapi dalam skenario Allah kan tidak ada proses kebetulan. Semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum Allah merealisasikannya. Dan itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ayat 22 itu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Nah, jadi tidak ada hal yang terjadi di muka bumi ini dan tidak ada pula yang terjadi pada dirimu kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah merealisasikannya. Dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ulang sekali lagi, tidak ada proses kebetulan dalam skenario Allah, termasuk berkaitan alam semesta ini. Kalau saya berkata begini kepada jenengan misalnya gini ya, Bu, tadi di sana ada ledakan, duar, tahu-tahu jadi masjid, percaya nggak? Mungkin, enggak. Misalnya saya ngomong sama jenengan, tadi ada ledakan, duar, tahu-tahu jadi masjid, percaya nggak? Enggak begitu saja jadinya. Pasti kalaupun misalnya ada masjid, sebelumnya pasti ada proses kan. Enggak terus tahu-tahu ada ledakan terus tahu. Oh itu cuma ledakan mercon peresmian masjid aja. Misalnya gitu. Enggak kan ada teori Big Bang itu loh, ledakan dua tahu-tahu jadi apa terus jadi terjadi itu enggak mungkin. Apalagi terus kalau ada orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi dari ketiadaan. Itu lebih nggak masuk akal lagi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Paham maksudnya ya? Nah, yang betul adalah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Kan begitu. Jadi saya ulang, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada itu menciptakan sesuatu yang ada? Itu lebih nggak masuk akal lagi. Yang betul adalah sesuatu yang tadinya tidak ada terus menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itu harus yang maha ada. Siapa yang maha ada itu? Allah. Makanya sifat nafsiyahnya Allah dalam sifat ilmu akidah itu adalah wujud. Wujud itu artinya maha ada. Karena Allah itu ada sebelum kata ada itu ada, dan akan selalu ada walaupun kata ada itu sudah tidak ada. Jadi Allah itu maha ada. Selain Allah berarti apa? Tidak ada berarti. Selain Allah tidak ada. Termasuk kita, ya kita tidak ada aslinya. Aslinya loh ya. Loh kok ada? Diadakan. Dalam bahasa Arabnya diadakan itu apa? Maujud. Jadi yang wujud hakikat ada, yang ada itu hakikatnya adalah hanya Allah. Selain Allah bukan ada, tapi diadakan. Nah, kita ini diadakan oleh Allah. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, yang sejatinya yang ada itu hanya Allah. Makanya kita zikir la ilaha illallah itu apa coba? Isbat Allah, menafikan makhluk.
Makna la ilaha illallah itu tidak hanya sekedar tidak ada Tuhan selain Allah. Lebih dari itu adalah tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membantu saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyehatkan saya kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Karena sejatinya kita ini bisa karena dibisakan oleh Allah. Kita ini mampu karena dimampukan oleh Allah. Bahkan kita ini ada karena diadakan oleh Allah. Itulah nilai tauhid di balik apa yang bisa kita ambil dari alam semesta ini di antaranya. Allah. Saya tak hendak mengatakan begini ya. Kan ada lirik itu loh, lirik lagunya Syekh Dangdut Romai Rama itu. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan gitu. Terus apalagi itu? Pokoknya itulah pokoknya. Itu kan sudah dibantah oleh para filosof-filosof. Oh berarti kalau alam nggak ada berarti Tuhan nggak ada gitu. Ya makanya saya bilang tadi kalau merujuk pada penjelasan para ulama kita itu berisinya begini, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kecuali pasti ada yang mengadakan. Nah kita yang tadinya tidak ada terus menjadi ada berarti ada yang mengadakan. Yang mengadakan siapa? Yang maha ada. Dan agama memberitakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Makanya fitrah manusia itu tidak bisa mengingkari adanya Tuhan tadi itu. Maka saya ulang kembali ya. Jadi di balik ayat-ayat kauniyah itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa dengannya kita ambil pelajaran, yang dengannya kita bisa berzikir dan berpikir sekaligus. Nah, saya ulang tadi, orang-orang yang banyak berzikir dan tidak mau berpikir banyak kehilangan momen membaca tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Dan saya ulang, orang yang sibuk berpikir melupakan zikir itu kadang banyak kehilangan momen-momen kelezatan imani di balik semua tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Saya ulang, Allah maunya dua-duanya. Kita punya kesadaran fikir, kita juga punya kesadaran zikir dalam hal ini. Nah, kita tarik dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita nggak usah jauh-jauh ngomong di luar diri kita saja. Diri kita saja. Allah itu kan ketika menciptakan manusia itu menggunakan kata kholaqa. Kholaqa itu apa artinya? Penciptaan dengan takarannya. Sebenarnya kita ini kalau mentaati takaran yang telah Allah takar untuk tubuh kita, itu sebenarnya kita akan betul-betul sehat sebagaimana dulu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sehat. Sejarah mencatat bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah sakit karena faktor internal. Kalau sakit karena faktor eksternal iya. Perang atau diracun, beliau pernah diracun juga. Ya, jadi secara internal Nabi orangnya sangat sehat. Tidak pernah sakit beliau. Dan kalaupun pernah sakit itu karena faktor eksternal. Dan Nabi harus pernah sakit supaya tidak dituhankan. Jadi Nabi itu harus pernah sakit supaya tidak dituhankan. Nah singkat kata singkat cerita, kita pun sama sebenarnya. Tubuh kita ini, otot-ototnya, volume darah, sel darah merahnya, darah putihnya, dan macam-macam lah yang orang biologi yang ngerti lah itu semua sudah Allah takar dengan takaran yang tepat. Ketika kita tidak mau berpikir tentang diri kita, berarti kita melanggar ketentuan sunnatullah, hukum alamnya Allah pada tubuh. Ketika kita kemudian tidak mendikiri ketentuan alam dalam tubuh kita, maka sisi rohani kita yang kering kemudian. Nah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Untuk jasmani ini berlaku sistem namanya sunnatullah. Sunnatullah itu kebiasaan Allah, hukum kausalitas, sebab akibat. Kalau lapar makan, kalau haus minum. Karena kan itu alarm tubuh kan. Maka meski mau lanjut makan minum itu alarm tubuh mas. Siap santai aja mas, tidak ada masalah itu. Jadi maksud saya itu bahwa tubuh kita ini ada alarmnya. Kalau haus minum, kalau ngantuk ya tidur. Karena kalau kita paksakan misalnya berbuat sebaliknya, yang terjadi apa kira-kira? Pelanggaran terhadap sistem sunnatullah. Ya kalau nggak minum bisa dehidrasi misalnya. Kalau misalnya nggak makan secara sunnatullah bisa lemes misalnya.
Kalau kurang tidur bisa terganggu kesehatannya. Ada hal yang akan secara sunatullah itu terganggu. Kalau bahasa orang kedokteran mungkin metabolisme tubuhnya itu pasti akan terganggu. Karena apa? Karena ada pelanggaran terhadap ayat-ayat Allah yang namanya tubuh ini. Nah, ini membutuhkan namanya sunatullah. Ini butuh kita pikirkan juga kesehatannya. Tapi sisi rohani kita itu kan tidak mungkin sehat dengan nasi pecel. Sisi rohani kita kan tidak mungkin sehat dengan minum air putih. Iya, penyegaran rohani itu tidak bisa dengan air putih. Penyegaran rohani itu dengan laku amal spiritual atau zikir tadi itu. Maka pemenuhan gizi rohani dengan zikir, pemenuhan gizi jasmani dengan sistem sunatullah tadi itu, fikir tadi itu. Makanya saya ulang sekali lagi, dua-duanya mesti diimbangkan, dua-duanya mesti dijalani. Sebagian orang ketika dia sibuk dengan materi dan melupakan spiritualitas, apa yang terjadi? Tingginya materi yang tidak disertai dengan tingginya spiritualitas itu akan berdampak kepada keringnya sisi rohani. Bahkan saya pernah sampaikan di sini ya, orang itu kalau mengabaikan sisi rohani, sisi ukhrawi, sisi dari kejiwaannya itu atau spiritualitasnya itu dia akan rawan tertipu oleh kehidupan dunia ini karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Hadid ayat 20, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Dan tiadalah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Dan tahun 2000-an awal ya saya pernah dapat kabar, saat itu saya mengikuti berita di satu stasiun televisi. Saat itu Jak TV, dan masih ada nggak Jak TV itu? Saat itu ada beberapa tokoh mengadakan presentasi mengatakan bahwa di negara-negara maju termasuk seperti di Amerika saat itu sedang mewabah penyakit psikis akut, namanya penyakit kesepian, lonely, jadi kesepian. Sampai banyak orang tua di Amerika saat itu, terutama yang saya ikuti beritanya yang di Amerika, itu sampai minta disuntik mati. Ya pernah ya, iya, minta suntik. Itu gara-garanya apa coba? Dia ya kesepian itu gara-garanya tingginya materi, tidak disertai dengan tingginya spiritualitas. Jadi selama ini mereka beranggapan bahwa yang bisa membahagiakan dirinya itu materi itu. Saya ulang, jadi mereka saat itu punya pemikiran bahwa yang bisa membahagiakan dirinya itu yang materi itu. Begitu masuk usia tua, dia kecewa. Ternyata materi yang diharapkan bisa membahagiakannya ternyata tidak bisa membahagiakannya. Pakai AC, masuk angin. Ini Pak, saya Pak Octavian tidak ada ini. Allahu Akbar. Makan mulai pilih-pilih kan ini. Mau duduk sofa empuk ambeien. Dan saya hubungan seksual sudah loyo, bingung pokoknya. Jadi gampangannya keringnya spiritual karena minimnya referensi spiritual tadi itu akhirnya membuat mereka memutuskan mati aja lah. Karena mereka kecewa karena selama ini yang diharapkan bisa membahagiakan ternyata tidak bisa membahagiakannya. Dan beberapa mereka itu mati bunuh diri itu bukan karena miskin. Justru sebagian itu sedang naik daun. Dan saya juga nggak ngerti kenapa daun kok dinaiki juga. Tapi tapi yang pasti itu memang mereka sedang naik daun gitu ya. Monggo lah nanti dicek bagaimana kematian Marilyn Monroe tas apa jenenge itu. Terus siapa itu yang film main Jumanji itu lagi naik daun matinya ya bunuh diri dan macam-macam. Nah, banyaklah yang lain-lain. Itu seperti beberapa malah matinya karena kebanyakan overdose minum obat penenang dan macam-macam. Tekanan. Bahkan saya pernah baca di sebuah majalah itu di Jepang itu yang bunuh diri itu kebanyakan orang-orang yang IQ-nya di atas 200 mah. Dan mereka bukan orang miskin, mereka orang-orang yang kaya. Termasuk bosnya Hyundai itu kan mati bunuh diri di Korea itu kan juga sama itu. Jadi semua itu begitu rapuhnya ya. Seseorang itu ketika hanya memperkaya materi tapi tidak memperkaya spiritualitas. Makanya manusia yang tidak
memberikan komposisi yang cukup untuk nutrisi rohaninya, itu pasti dia rapuh. Gitu. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa dipungkiri terjadi dimensi rohani dan terjadi dimensi jasmani. Monggo Mas. Ini teman apa? SMA apa kuliah? Kelas saya di kuliah. Kakak saya kuliah, masya Allah. Nggih. Monggo Mas. Nah, itu seperti itu. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, di dalam tubuh kita ini dimensi rohaninya harus dipenuhi, dimensi jasmaninya juga harus dipenuhi. Pada dimensi dua dimensi tadi itu menggabungkannya jadi penggabungan antara fikir dan zikir tadi itu. Tadi saya ulang ya, orang kalau kemudian hanya sibuk dengan pemenuhan rohani, mengabaikan jasmaninya bisa kena nanti. Wah, sibuk tahajud misalnya, nggak pernah tidur, nggak pernah istirahat, Nabi marah kan, nggak boleh itu. Karena orang yang nggak pernah tidur pasti fisiknya kena kan nanti itu. Atau puasa terus, nggak pernah berbuka misalnya, dilarang juga dalam Islam. Kenapa? Karena fisik juga punya hak yang harus dipenuhi, itu seperti itu. Bahkan kalau orang itu ngantuk, itu kan tidak boleh dipaksakan untuk sholat malam, kata perintahnya dalam Islam adalah istirahat. Kenapa? Fisik punya hak. Kita tidak boleh mendolimi diri sendiri. Tapi jangan salah juga, rohani juga butuh pemenuhan hak juga. Jadi jangan asal ngantuk tidur juga, harus ada mujahadahnya. Artinya gini, ini ngantuk apa ngantuan ya? Itu mesti diverifikasi dulu. Kalau ngantuk ya tidur, tapi kalau ngantuan lawan mujahadah. Bangun untuk sholat subuh, bangun untuk tahajud, bangun untuk itu seperti itu. Jadi itu namanya upaya untuk melawan kemauan nafsu yang bisa meringkihkan dimensi rohani tadi itu. Nah, maka saya ulang ya, rohani butuh nutrisi, jasmani juga butuh nutrisi. Nah, menggabungkan keduanya itu ya fikir dan zikir sekaligus tadi itu. Itu seperti itu. Walaupun ini penjelasan banyak para ulama, termasuk ini dibenarkan oleh para pakar-pakar kesehatan ya, bahwa apa yang menjadi sisi rohani itu sedikit banyak berpengaruh amat sangat kepada sisi-sisi jasmani. Dan sekaligus apa yang terjadi pada jasmani itu juga bisa berpengaruh kepada sisi-sisi rohani. Maksudnya bagaimana Ustadz? Tentu gini misalnya ya, mohon maaf. Ada orang, sebut saja misalnya dalam ketakutan sehingga dia panik, kemudian dia overthinking, berlebihan dalam berpikir dan seterusnya. Itu yang kena apanya biasanya? Lambungnya ya biasanya. Jadi apa yang terjadi pada sisi rohaninya yang kena lambungnya. Iya, itu seperti itu. Atau bisa jadi nanti apanya yang terganggu lah dan seterusnya itu. Ya, kalau apa itu, kalau istilahnya kedokteran itu feel dan food, itu kan sangat berpengaruh pada kesehatan, dan yang paling berpengaruh itu adalah feel. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami secara batin itu sedikit banyak itu pasti berpengaruh kepada kesehatan jasmani kita. Itu seperti itu. Bahkan saya pernah ngobrol dengan seorang yang kena cancer ya. Beliau itu cerita sama saya gini. Saya itu Ustadz, kalau husnudzon sama Allah, sama sesama gitu, baik sangkalah, pikiran baik terus, itu saya sehat Ustadz. Saya sehat bilang itu. Tapi begitu saya punya pikiran yang tidak baik kepada Allah, kepada sesama, itu kumat saya itu Ustadz. Terasa betul itu kansernya itu menjadi aktif kemudian. Pas beliau cerita itu, saya teringat pada ceramah seorang dosen saat itu, saya lupa siapa namanya itu. Ada seorang profesor di Eropa sana, saya lupa apa, di Belanda atau di Jerman, saya lupa itu. Kalau saya nggak salah di Jerman itu menerapkan teori husnudzon, baik sangka, untuk pengidap kanker. Nanti bisa searching lah di Google, saya lupa namanya itu. Jadi beliau ini menerapkan husnudzon untuk para pengidap kanker supaya kemudian yang bersangkutan itu sembuh dengan izin Allah tentunya. Dan saya mendengar langsung dari penderita kanker itu, dia ngomong kayak gitu. Saat beliau ngomong kayak gitu juga, saya jadi berpikir gini, jangan-jangan sebenarnya fisik kita juga bereaksi ketika kita punya pikiran buruk itu.
Ketika kita berburuk sangka kepada Allah atau berburuk sangka pada sesama, sebenarnya fisik kita juga bereaksi. Hanya karena kita ini alhamdulillah masya Allah masih sehat, reaksinya nggak terlalu kita rasakan. Tapi pikiran buruk itu rupanya laksana sampah yang menumpuk pelan-pelan. Dan itu seperti bom waktu yang kalau tidak pernah kita bersihkan, itu lama-lama akan jadi masalah. Tidak hanya untuk kesehatan mental kita, tapi juga untuk kesehatan fisik kita juga. Itu kalau saya renungkan tuh ke situ arahnya sepertinya. Itu sependek yang saya pahami itu begitu. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, pemenuhan nutrisi pada ruhani itu sangat penting. Bahkan untuk kesehatan jasmani kita. Bahkan saya kenal ada seorang dokter ya, praktisi kesehatan, namanya Dr. Soleh, Muhammad Soleh di Surabaya. Beliau praktisi kesehatan holistik gitu. Beliau riset, karena beliau kalau nggak S2-nya, S3-nya itu kedokteran atau apa gitu. Beliau itu dalam risetnya itu mencoba mengkaitkan hubungan antara tahajud itu dengan kesehatan. Dan beliau termasuk yang dalam terapi kesehatannya itu di Surabaya itu menerapkan teori tahajud itu untuk kesehatan pasien-pasiennya. Itu seperti itu. Jadi menggabungkan di antara dua hal tadi itu. Dan makanya saya ulang, dalam Islam itu dua sisi ini diakomodir ya. Dua sisi ini, yaitu sisi zikir dan sisi fikir tadi itu. Pemenuhan jasmani harus diperhatikan, pemenuhan rohani itu juga harus diperhatikan. Orang-orang yang kemaruh dengan materi kadang menyampaikan sisi rohani ini, makanya rapuh kejiwaannya. Sebagaimana orang yang sibuk dengan spiritualnya melupakan sisi fisiknya, kadang fisiknya juga kena. Makanya dalam Islam dua-duanya harus diakomodir. Kesadaran fikir, kesadaran zikir sekaligus. Pemenuhan hak-hak jasmani, terlebih pemenuhan hak-hak rohani. Kalau mau teruskan lagi, kita ini kan hidup tidak hanya semata dengan jasmani fisik kita, tapi justru yang sesungguhnya kita adalah yang rohani itu sebenarnya. Karena kita ini kan bukan makhluk jasmani sebenarnya, kita ini makhluk rohani. Karena ketika pertama kali Allah ciptakan kita dalam surah Al-A'raf ayat 172, itu saat itu kita berupa ruh saja tanpa jasad. Kan kita ini sebelumnya ada di alam rahim. Sebelum di alam rahim kita berada di alam azali. Bu Ira masih suka nangis? Iya, kan ya, mikirin Ira. Iya. Matanya masih sembab loh dia matanya. Kita ketawa dia. Matanya masih kelihatan nih. Semoga Allah lapangkan semuanya, amin insyaallah. Jadi singkat kata, saya biasa ada yang diucel-ucel ya. Ada yang diucel-ucel sekarang enggak? Oh, beda ya. Oh, itu Bu. Dia masih ini mau itu. Oh, gitu, masya Allah. Yang laki kan nggak mau. Oh, nggih. Berarti sebaliknya anak saya berarti. Anak saya justru yang laki-laki itu sama ibunya dusel aja itu. Sisa anak perempuannya yang agak jaim malah. Beda berarti. Tapi anak perempuannya ke bapaknya. Ya, baik. Kita teruskan lagi ya. Jadi saya ulang lagi, justru aslinya kita yang roh itu. Karena Allah ciptakan kita berupa roh saat itu tanpa jasad. Sementara jasad itu baru ada ketika kita berada di rahim ibu kita. Kalau dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ketika kita berusia 120 hari sebagai janin, roh baru diinstalkan ke hardware kita itu. Softwarenya kan rohani tadi, hardwarenya ya jasad kita ini. Nah, jasad kita ini dibentuk oleh Allah dari hasil mengumpulkan atoge, ongol-ongol, bakwan, dendeng. Jadinya tubuh kita ini itu. Makanya nanti ketika kita lanjut ke alam berikutnya, kan mau tidak mau, suka tidak suka, semua kita pasti lanjut ke alam berikutnya kan. Alam barzah namanya. Kembali dilepaslah jasad ini untuk ditaruh di bumi, namanya kuburan. Sementara roh lanjut ke alam kubur. Jadi kalau fisik di kuburannya, roh lanjut ke alam kubur. Jadi yang lanjut ke alam kubur itu roh kita. Sementara jasad kita diparkir di kuburan. Nah, mau tidak mau harus lanjut ke alam berikutnya, alam barzah itu. Oh, kok bisa gitu? Iya, karena memang kita bukan penduduk bumi kita ini. Kita ke bumi loh kita datang kan.
datang. Sebelumnya kan di rahim kita, di rahim terus di alam azali sebelumnya kan. Nah, nanti setelah ini kita tinggalkan lagi karena memang bumi bukan tempat tinggal kan, bumi itu tempat meninggal. Kita bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Iya, jadi kita ini bukan penduduk bumi, kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Makanya saya ulang tadi, kalau kita hanya sibuk membangun kerajaan fisik kita, melupakan sisi rohani kita rapuh gitu. Nah sebaliknya, kita juga jangan hanya sibuk membangun rohani kita, fisik kita pun juga harus perhatikan, karena bagaimanapun juga roh ini Allah instalkan ke dalam jasad ini untuk dijaga juga. Makanya dua-duanya tadi saya ulang, fikir dan zikir sekaligus itu dua-duanya harus gitu. Karena dolim juga kalau kita tidak memberikan hak-haknya badan kan, termasuk hak istirahat, hak makan, hak minum, dan yang lain-lain. Itu seperti itu. Nah, jadi ini kiranya bisa saya sampaikan berkaitan dengan sedikit penjelasan tentang firman Allah di surah Ali Imran ayat 190-191 berkenaan orang yang cerdas menurut Allah tadi ya. Jadi orang yang cerdas menurut Allah adalah orang yang punya kesadaran untuk berpikir dan berzikir sekaligus, itu aja. Jadi orang yang punya kesadaran untuk berzikir dan berpikir sekaligus. Dan saya ulang tadi, Nabi tidak mau umatnya hanya menjadi salah satunya saja. Zikir kok gak mau mikir, atau mikir kok gak tahu zikir. Nabi maunya dua-duanya. Dua-duanya ya mikir ya zikir. Nah, cuman gini ya. Gini. Ada orang yang ngomong gini, ini sedikit nyimpang dikit, tapi ini masih berkaitan. Ada orang yang ngomong gini, udah jalani aja gak usah dipikir. Iya. Pernah ngomong gini ya? Gini. Saya gini. Langsung terasa praktek. Sebenarnya saya nggak setuju dengan statement itu. Kenapa? Karena perintah berpikir dalam Islam itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Saya ulang ya, saya nggak setuju karena di dalam Islam perintah berpikir itu jumlahnya hampir sama dengan jumlah perintah berzikir. Afala tatafakkarun, afala taqilun, itu apa kamu nggak mikir, apa kamu nggak menggunakan akal kamu gitu. Itu Quran banyak. Makanya saya bilang tadi perintah berpikir dan perintah berzikir dalam Al-Quran jumlahnya hampir sama. Jadi kalau ada orang ngomong udah jalan aja nggak usah dipikir, saya nggak setuju. Tapi kalau ini saya setuju kalau gini, udah jalan aja nggak usah pusing, nah saya setuju kalau itu. Nah, jadi udah jalan aja nggak usah overthinking, nah saya setuju kalau itu, nggak usah pusing. Kenapa? Karena perintah pusing nggak ada dalam Al-Quran itu. Paham ya? Silakan berpusing. Bisa dipahami nggak maksudnya ya? Jadi kalau dibilang udah jalan nggak usah dipikir, jalannya aja nggak usah dipikir, itu saya nggak setuju. Karena berpikir tetap harus. Tapi jangan overthinking juga, namanya pusing tadi itu. Makanya saya ulang tadi, kalau dibilang udah jalani nggak usah pusing, saya setuju. Saya ulang, kenapa? Karena perintah pusing dalam Al-Quran tidak ada. Kecuali pusing-pusing versi Malaysia itu. Artinya jalan-jalan kalau pusing-pusing versi Malaysia. Itu satu dulu. Yang kedua, ada orang yang ngomong gini misalnya, hidup ini mengalir, jalani aja. Hidup ini mengalir, jalani aja. Saya termasuk yang nggak setuju juga. Kenapa? Karena dalam Islam hidup itu bukan mengalir, tapi mengarah. Karena kita hidup punya tujuan. Tujuan kita apa? Perjumpaan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita berharap berjumpa dengan Allah, diberi kenikmatan terindah surga, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dibilang udah hidup mengalir aja, kalau dalam Islam ya seperti yang saya pahami, bukan mengalir hidup itu, mengarah. Apa bedanya mengalir dengan mengarah? Kalau orang Jawa, biar ada agak Jawa-Jawa dikit mas ya, kan jangan ada darah Minang sama darah Jawanya. Nggak tahu lebih kuat mana, Minang apa Jawanya? Karena Pak Octavian tidak ada ini. Jadi gini, kalau di Jawa itu ada istilah gini, ngintiro ning aja kintir. Ngintiro itu menghanyutlah, tapi jangan terhanyut. Jadi ngintiro ning aja kintir. Jadi menghanyutlah, tapi jangan terhanyut. Bedanya apa? Kalau terhanyut kita ngikuti arus. Ya kalau pas nyangkutnya bener, kalau nyangkut ke sepiteng kan repot. Iya apa maksudnya ya? Tapi kalau kita mengarah, kalau mengarah itu kita mengendalikan. Jadi oke, kita ikuti arus, tapi kita ada pegang kendali.
kalau renang ya kita bisa menguasai arus itu. Kalau kita di atas perahu ya kita mengendalikan perahu itu. Jadi insya Allah nggak sampai nyangkut ke yang itu tadi insya Allah. Makanya kalau dalam bahasa agama itu, kalau dalam bahasa Jawa maaf, yang orang Jawa bilang itu ngintiro ning aja kintir tadi itu. Kalau yang saya pahami dalam konsep Islam, hidup itu mengarah bukan mengalir. Jadi ngintiro ning aja kintir. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya ulang ya. Tetap berpikir tapi jangan pusing gitu aja. Jangan overthinking gitu aja. Jangan begitu. Saya gini, kalau saya pribadi gini, kan kadang namanya manusia ya, kadang muncul overthinking itu muncul. Sering, Ustaz. Sering ya. Saya itu gini, kalau udah mulai mentok gitu, mentok terus mulai berpikiran yang aneh-aneh itu. Saya gini, kamu itu loh, kayak yang punya hidup kamu itu kamu aja. Wong yang punya hidup kamu itu loh Allah. Yang ngatur hidup kamu itu Allah. Kok kamu yang pusing itu, udah serahkan sama penciptanya aja. Nah, maka kadang ada masa di mana memang Allah itu menghendaki kita berserah. Di samping memang kita mesti berproses, tapi ada masa di mana Allah menghendaki kita ini berserah. Makanya kalau kita bicara makhluk seperti kita ini pasti syarat dengan limitasi. Beda dengan Allah, Allah tidak memiliki limitasi. Nah kalau saya tanya, apa yang tidak Allah miliki? Limitasi itu, batas itu. Sementara kalau kita makhluk itu syarat dengan limitasi. Nah, orang yang sadar akan limitasinya, dia akan paham betapa dia butuh zat yang maha luas untuk bersandar. Supaya apa yang tidak mungkin, itu menjadi mungkin semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah atau masalah yang lain boleh silakan. Oke. Oke, monggo. Dicurhatin misalnya saudara, sepupu atau Nggih. siapa aja. Nggih. Misalnya masalah ya macam-macam gitu. Nggih. Nah, saya tuh sering bilang gini. Misalnya ya maksudnya itu dalam artian dia mengatakan bahwa dia udah usaha gini gitu tapi kok masih gitu-gitu aja begitu. Saya tuh sering tuh bilang gitu. Misalnya dilakonnya itu tutup saya tuh bilang gitu. Tekan gitu. Maksudnya dalam artian tuh saya tuh sering kalau suami saya tuh sering bilang gini. Misalnya gitu namanya kita punya anak gitu ya, si A, si B, si C gitu saya bilang. Nah, ini piye ya gini-gini gitu saya kalau malam gitu. Terus saya bilang, wis dadi ibuke jangan banyak ngomong, banyak doa gitu. Ya sudah sering bilang gitu. Terus pada itu kalau nggak hari ini ya besok, nggak besok ya bisa. Lalu saya entah kapan mungkin kita udah nggak ada, tapi yang penting kita doa terus gitu. Kan saya sering bilang juga, bilang gini, sampai saya tuh ingat itu kan, saya sering bilang saat kita duduk di sini itu bisa jadi doa pendahulu Iya, betul. Jadi ya udah nggak usah gitu. Jadi terus akhirnya saya menerjemahkannya dalam bahasa Jawanya itu gitu saya tekan. Gitu itu gimana? Saya kalau yang Musa tadi bilang kan jangan mengalir aja gitu. Kalau saya tuh sabar aja, gak usah putus asa, tekan. Saya suka gitu. Statement ibu ngomong tekan terus kaitkan dengan kepasrahan kepada Allah itu pertanda bahwa ibu bukan mengalir, mengarah itu namanya. Yang saya maksud mengalir bukan mengarah itu dalam kepasrahan yang pasrahnya itu dengan keputusasaan, dan itu tidak boleh itu. Jadi ngalir aja lah. Tapi ngomong ngalir itu sambil dalam keputusasaan. Tapi kalau kita mengalir dalam kegagahan, keberserahan kepada Allah, kita mengalir dengan kegagahan karena kita merasa bahwa Allah pasti akan mengarahkan kita, itu bukan mengalir, itu mengarah namanya. Makanya kalau misalnya ibu mengatakan tekan insya Allah, itu maksudnya kan dikaitkan dengan Allah kan, dikaitkan dengannya. Terus kata-kata Pak Alvin itu, Pak Octavian itu kata-kata saya ke istri saya juga sering begitu, sama itu. Wis sing akeh dungane wis. Sing akeh dungane wis. Iya, sing akeh dungane. Iya, emang itu, dan itu bukan mengalir, itu mengarah itu. Iya, kalau mengalir yang saya maksud itu adalah ya sudah hidup mengalir aja lah. Seolah dalam kepasrahan
yang putus asa gitu. Iya, sehingga kemudian ya jadilah apa yang macam-macam itu. Ya, tadi kalau nyangkutnya bener ya alhamdulillah, kalau nyangkutnya nggak bener kan ya repot tadi. Kalau nyangkut di sepiteng kan ya repot tadi. Itu seperti itu. Makanya hidup itu mengarah, dan apa yang kusampaikan itu, nasihat itu justru itu mengarah. Itu bukan mengalir, itu mengarah karena disandarkan kepada Allah tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Monggo, monggo yang lain kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Kakak kelas di UI. Iya. Oh, Masya Allah. Mau nanya Oh. jodoh, cuman malu. Masih kecil loh. Lah, ini ada Kak Welmi ini. Oh. Hah? Sama pacaran. Oh, sama pacarnya. Maaf Welmi ya. Bercanda. Nggak boleh pacaran loh. Saya terangkan dulu ya. Allah menyebut jodoh itu dengan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian. Jadi sebenarnya jodoh itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Saya dulu ketika masih muda maksudnya, itu punya kebiasaan usil, sering nanya dulu bapak sama ibu ketemu gimana ceritanya. Itu saya sering ngulik cerita orang pertemuan perjodohan mereka itu. Itu ternyata ceritanya itu macam-macam ceritanya itu. Wes pokoknya nggak sama satu sama lain itu pertemuannya itu. Makanya sekarang yang penting kita fokus memperbaiki diri. Nah, insya Allah dengan kita memperbaiki diri itu nanti, dan semoga ya yang datang ke kita yang terbaik gitu aja. Bahwa sambil lirak-lirik ya itu kan proses. Ya, bahwa kamu ya itu proses namanya kan, bahwa kita mencoba mencari itu bagian dari proses. Tapi tetap yang datang itu pada akhirnya yang Allah tentukan untuk kita sebenarnya. Karena kalau sudah jodoh itu enggak tahu bagaimana ceritanya itu dengan izin Allah pokoknya. Iya, pergi pun putar balik pasti itu. Itu seperti itu. Iya, mudah tapi tetap berproses ya, karena Nabi nyuruh kita berusaha tetap. Jadi suruh memperhatikan segala unsur-unsur yang berkaitan dengan jodoh tadi itu. Tapi kalau Allah berkehendak memang pada akhirnya enggak tahu gimana ceritanya pasti sampai. Nah, yang saya maksud dalam penjelasan saya ini adalah ditenang-tenangkan saja. Enggak usah panik. Karena kalau saya sering menasihati orang yang akan nikah itu gini, ini pertimbangannya karena mantap, bismillah disegerakan, atau karena panik, saya bilang gitu. Ada yang nanya, kalau panik maksudnya bagaimana Ustaz? Ada orang itu karena seiring berjalannya waktu, usia misalnya, kemudian maaf ya, karena sering temen nanya, kapan nikah? Lama-lama panik, akhirnya sekena-kenanya. Itu saya bilang nggak bagus. Itu namanya tergesa-gesa namanya. Nah, tergesa-gesa menikah itu bisa celaka saya bilang. Tapi kalau segera menikah itu bisa barokah. Bedanya apa segera sama menikah? Kalau segera itu kita udah cocok, bismillah, madep, mantap, segerakan. Itu namanya segera. Kalau panik itu ya karena tadi setiap kali kondangan ke sana, kapan nikah? Lo kapan? Pokoknya panik, karena panik akhirnya tergesa-gesa. Itu bisa celaka yang model begitu. Itu minta ditampung. Oh gitu. Nah, kalau amalan, ini amalan sependek yang anu ya. Kalau amalan supaya dimudahkan jodoh itu diantaranya, kalau mau diamalkan silakan, dan saya sudah mencoba dan saya berhasil. Iya kan, dapat istri saya itu dengan izin Allah. Itu baca surat Toha setelah Isya terutama. Kakak dengerin ya Kak. Baca surat Toha ayat setelah Isya terutama. Ya, baca surat Toha. Tentu sambil mohon pada Allah. Kalau surah yang lain boleh, tidak ada masalah, karena Al-Quran semuanya bisa dipakai untuk ruqyah.
Cuman pengalaman saya surah Toha gitu aja, dibaca setelah Isya sambil mohon pada Allah dimudahkan jodohnya. Satu. Yang kedua, supaya jodohnya sesuai dengan harapan bahkan lebih ya, itu baca surah An-Nur ayat 35 itu. Toha berapa, Ustaz? Toha seluruhnya, surah Toha. Seluruhnya surah Toha. Ibu boleh mengamalkan untuk anak-anaknya, boleh, tidak apa-apa. Itu namanya nirakati anak-anak itu. An-Nur ayat 35. Allahu nuru samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah azujajatu ka'annaha kaukabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun nar nurun ala nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu amsala linnas, dan seterusnya itu. Satu ayat itu. An-Nur ayat itu mudah-mudahan kalau kita sering baca itu jodohnya mudah-mudahan sesuai dengan harapan bahkan yang lebih baik, insyaallah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari sisi spiritualnya, Mas. Kalau prosesnya ya. Tapi tenang-tenang aja, semua ada kalau memang ada jatah rezeki jodohnya pasti dapat. Di dunia ini tidak semua orang mendapatkan rezeki jodoh memang. Tidak semua orang. Tapi kalau di akhirat semuanya pasti dapat. Karena di surga nggak ada yang jomblo. Tenang aja. Ya kalau ada orang mati jomblo di dunia, nanti di akhirat pasti dapat jodohnya itu. Saya kira itu, Allah alam. Tapi kadang sendiri itu perlu juga sih. Sendiri itu perlu ditemani maksudnya. Monggo silakan yang lain kalau ada. Ini Oh iya. mengobati Cubit. rasa hati yang tersakiti. Kalau berdua bahagia tidak sendiri lebih baik. Daya kalau berdua bahagia tidak sendiri lebih baik. Baik, saya mau terangkan. Misalnya anda ini siapapun bisa ngalami ya. Maksudnya gini, luka hati itu sama dengan luka fisik, tidak bisa seketika sembuh. Jadi kadang orang itu seenaknya aja ngomong sama orang yang kecewa hatinya dan mengatakan, gitu aja kamu nggak bisa ikhlas, gitu aja kamu nggak bisa menerima, udah ikhlasin aja, maafin aja, sabar aja. Nggak bisa gitu. Luka hati kecewa itu seperti luka fisik yang butuh proses untuk sembuh. Maka kadang orang itu fakta di lapangan ya, yang pernah mengalami kekecewaan kan kita sering bertarung dengan diri sendiri kan kadang. Satu sisi mungkin wah emosi itu luar biasa, tapi sisi lain karena kita sudah belajar, kita mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri dengan aneka zikir atau melatih kesabaran atau apapun yang kita upayakan, dan itu memang bagian dari proses. Makanya kalau misalnya mohon maaf di antara jenengan, di antara kita ada yang kecewa, luka hati itu nggak bisa langsung sembuh, itu wajar. Kenapa? Karena memang butuh proses untuk sembuh. Tapi prosesnya jangan lama-lama. Nah, takutnya bosok nanti gitu. Ya, artinya berproses juga harus berprogres gitu maksudnya. Jadi berproses juga harus berprogres. Tapi memang katanya susah sih Kimo ya. Kan kita ini di sekolah tidak diajarkan melupakan kan. Makanya kita susah untuk move on karena kita selalu diajarkan untuk mengingat kan. Tapi tidak apa-apa kan, semua berproses ya, semua berproses dan berprogres tentunya. Nah, seiring berjalannya waktu insya Allah akan Allah sembuhkan. Karena selama kita masih mau bangkit dan sadar untuk sembuh, insya Allah sih akan sembuh ya. Ada beberapa ulama kita, ini kita nggak usah ngomong sekelas kita ya, sekelas ulama kita saja beberapa mengalami patah hati. Ibnu Hazm itu ulama besar yang akhirnya jadi ulama besar, itu kan baru belajar agama intensif di usia 26 tahun. Sebelumnya pernah patah hati bila itu, cuma patah hatinya dilarikan ke yang benar gitu aja, itu seperti itu. Jadi jadi nggak usah khawatir, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan gugur 1 tumbuh 1000.
1000. Tapi yang 1 itu kok susah cari gantinya gitu sehingga yang 1000 tidak bisa menggantikan yang 1 itu kadang. Ya itu aja. Maaf itu hanya status-status galau saja. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kok jelas semuanya? Atau tidak jelas semuanya? No. Nanti ada yang ditanyakan Ustaz nanti aja. Oh, nggih. Napa? Nanti aja. Oh, nanti aja. Nggih. Ustaz mau nanya. Nggih, boleh. Ini kan ada seseorang lah ya. Nah, Oke. ini itu zikirnya bagus. Hmm. Tapi dari apa ya, fisiknya bukan fisik sih ya, lebih ke Zahirnya. sifatnya kali ya. Iya. Jadi tuh sifatnya apa ya, jatuhnya perbuatan apa ya, pokoknya suka Mulut. mencuri gitu. Oh. Tapi kayak apa ya, mutil gitu kali ya. Tapi kalau nanti ditanya kamu nyuri ya, enggak gitu Pak Ustaz. Tapi ada saksinya tapi dia nggak mau ngaku gitu, berkelit bilangnya enggak, aku tadi minjem kok, padahal nyatanya memang hilang dan barang buktinya ada di dia gitu Pak Ustaz. Itu jatuhnya gimana ya? Bagus. Obatnya gimana ya? Masalahnya orang itu sudah diarahkan nggak boleh gitu. Masalahnya dia ngaji bagus gitu Pak Ustaz kan, sholatnya rajin ke masjid ya gitu. Tapi sifat itu tuh nggak bisa diobatin tuh gimana ya Pak Ustaz? Jadi gini. Dia untung ngaji, Iya. untung zikir. Kalau enggak bisa lebih parah dari itu. Satu dulu. Jadi sedikit banyak pasti zikirnya, ngajinya itu berpengaruh, pasti itu. Nggak mungkin nggak berpengaruh. Cuman dia memang, istilahnya sudah mengidap penyakit apa dalam ilmu psikologi itu namanya? Iya itu apa namanya, itulah semacam itu. Itu kalau dia nggak ngaji, kalau dia nggak zikir bisa lebih parah dari itu. Nah, kalau Imam Ghazali itu menawarkan solusi itu dengan 2 ya. Pertama al-aqlu wa syariah. Pertama akal, yang kedua syariah. Maksudnya begini, sebagian kita kadang kalau di majelis-majelis ilmu itu ngajinya itu apa coba? Cara sholat, cara puasa, ritual-ritual itulah. Salah enggak salah, bener enggak. Cuman sedikit sekali dari kita kan misalnya bicara tentang ini hak orang lain loh, jangan diambil. Ini namanya dolim, resikonya dolim itu kan jarang kita begitu. Makanya kan ini terlepas dari sudah terlanjur atau tidak pada yang Kak Welmi ceritakan tadi ya. Saya secara pribadi di intern keluarga saya itu mencoba untuk mendisiplinkan akad antar anak-anak saya sendiri misalnya. Bahkan saya dengan istri saya pun juga disiplin akad. Kalau pinjam, kalau minta, nolong ya nolong. Harus jelas akadnya. Ini bukan soal pelit, bukan. Saya melatih itu supaya nanti kalau di luar rumah mereka ngerti hak-haknya dan hak orang lain. Dia ngerti batas. Itu maksud saya begitu. Jadi ada masa di mana kita bisnis ya bisnis. Ada masa di mana kita nolong ya nolong. Ada masa di mana kita misalnya pinjam ya pinjam gitu. Jadi jelas akadnya. Sehingga mereka, saya harapkan saya dan keluarga itu dan semoga kita semua itu mengerti batas tadi itu. Nah mungkin nun sewu, dia mungkin ngaji, dia mungkin berzikir, tapi dia minim kedisiplinan soal akad, batas tentang hak-hak itu. Nah, kalau itu masalahnya, solusinya akal dan syariat tadi itu, dia mesti belajar bidang itu memang. Nah, saya ambil contoh ini deh, Pernah datang ke rumah saya seorang istri, sambil nangis-nangis. Suaminya itu rajin ngaji, tapi pelit sama istrinya, bahkan boleh dikata tidak pernah menafkahi istrinya. Istrinya itu malah istrinya yang menghidupi keluarganya itu dari hasil kerjanya yang nggak seberapa dalam hal ini. Singkat kata singkat cerita, saya bilang ya udah panggil suaminya ke sini, saya bilang gitu. Nanti tak nasihati bahwa dalam fikih itu, dalam beragama itu kita tidak melulu sholat, tapi kita bicara kewajiban nafkah kepada istri. Rupanya di pengajian suaminya itu belum pernah disentuh bab tentang kewajiban suami pada istri berkaitan dengan nafkah misalnya. Bagaimana suami kepada istrinya itu nggak dibahas di situ itu. Makanya kemudian saya bilang ini mesti ngaji suaminya. Kalau masalahnya di situ ya. Makanya saya bilang kalau masalah pada teman yang Kak Welmi kenal tadi itu
Itu masalahnya di situ. Jadi dia mesti ngaji di bab itu. Makanya dia harus belajar di fikih muamalah itu. Tapi kalau itu berkaitan dengan psikis kejiwaan, kembali kalau ke dalam konsep, saya nggak tahu kalau teori psikologinya, tapi kalau dalam konsep Islam harus ada tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Perbanyak zikir dan sholat. Ini saran saya ya. Saran saya ini kalau dia sanggup tapi ya, khatmul Quran 7 hari. Itu zikirnya, khatmul Quran 7 hari kalau sanggup. Dia aja nggak sadar. Daya itu yang repot itu, makanya itu yang repot. Saya juga punya teman gitu terus. Iya, itu yang repot itu. Ininya bagus, manis, bahkan anaknya tuh manis. Iya. Tapi ya gitu, pelangan. Terus kalau ketemu gitu, ini aku ini tiba-tiba dia kabur. Oke, Kayak gitu lah. oke. Jadi ketika bermuamalah itu nggak baik gitu, maksudnya saya dia pinjem apa nggak kecil-kecil tapi jadi catatan gitu. Kalau gitu anak diajak dalam satu aktivitas, misalnya ayo kita target khatmul Quran 7 hari. Nggak usah ngomong ngobati dia biar dia punya target juga khatmul Quran 7 hari. Kamu itu saya khatam ya. khatam Quran. Jadi dalam waktu 7 hari berarti per satu sholat 1 juz. Kan 5 kali 6. Anggaplah ada yang lewat 7 hari lah. Jadi per sholat 1 juz kalau sanggup. Saya berani ngomong karena saya pernah melakukan untuk diri saya sendiri. Kalau saya kasusnya gini saat itu, kalau saya kan kuliah itu kan digenjotkan intelektualitas, tapi tinggal saya di pesantren. Jadi saya pesantren sambil kuliah. Pesantren kan spiritualitas yang digenjot, hati. Pernah nggak sinkron tuh antara rasionalitas kita yang terlalu jalan sama hati yang digenjot terus? Itu pernah nggak ketemu itu, nggak sinkron itu. Sehingga saya itu kayak orang bingung gitu saat itu. Terus saya sowan ke kiai saya, kata kiai saya, coba khatmul Quran 7 hari. Nah, saya coba baca Quran 7 hari, khatmul Quran 7 hari, qadarullah berhasil. Apa yang saya rasakan, ini saya tahdits bin am, semua kembali pada Allah ya. Dada itu rasanya lapang gitu. Terus apa yang di sini tadi nggak muat di sini itu jadi muat dengan izin Allah. Sehingga kita bisa menerima perdebatan antara fikir dan zikir tadi itu. Itu ya rupanya daya pengobatannya di situ. Itu satu. Kalau dia sanggup ya. Yang kedua, kalau memang dia berat dengan khatmul Quran 7 hari, setiap kali kalau dia mau nih perbanyak sholat sunnah mutlak itu. Ambil wudu, sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang penting dia tidak pada waktu yang dilarang. Niatnya tazkiyatun nafas tadi itu. Itu kalau dia sanggup. Sholat sunnah mutlak. Beberapa ulama kita itu kalau risau itu ambil wudhu, sholat 2 rakaat salam, sholat lagi 2 rakaat salam. Ada seorang ulama itu yang saya pernah tahu, untuk mengobati hatinya itu kadang kalau mesti gelisah, resah, galau itu ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat salam itu sampai 25 salam kadang. Berarti 50 rakaat. Itu untuk mengobati hatinya itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau pakai pendekatan agama sih begitu. Kalau pendekatan psikologinya saya kurang tahu deh nanti psikolog yang itu. Dan itu tidak mudah biasanya itu karena itu sudah iya betul. Kecuali kalau itu karena dia minim informasi tentang pengetahuan agama berkaitan dengan hak dan kewajiban tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup dulu? Cukup dulu nih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.